Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan secara lebih dalam lagi. Kemarin kalian baru PowerPoint-nya ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai akuntansi persediaan. Kita akan mempelajari bareng-bareng apa itu akuntansi persediaan. Kita mulai dari pemahamannya dulu. Berarti persediaan dalam hal ini adalah dia seringkali persediaan itu juga disebut sebagai supplies ya. Jadi persediaan itu bisa dianggap sebagai supplies atau perlengkapan gitu. Karena perlakuannya sama. Dan seringkali juga persediaan itu disebut juga sebagai persediaan. Dengan kata-katanya sendiri persediaan. Biasanya ditambahin tuh persediaan barang dagang gitu. Ya. Nah, tapi sebetulnya ada perbedaan yang mendasar antara supplies dengan persediaan barang dagang. Jadi kalau misalnya supplies itu berkaitan dengan kegiatan operasional. Nah, supplies itu akan berkaitan dengan kegiatan operasional. Kemudian, kegiatan operasional berarti kegiatan yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi, gitu. Sedangkan kalau misalnya barang dagang, itu ya kita beli, habis itu langsung kita jual. Tapi kalau supplies ini perlengkapan ya, ini berkaitan dengan alat-alat yang kita butuhkan atau bahan baku yang kita butuhkan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Atau di bengkel misalnya. Di bengkel itu kan butuh oli buat melumasi kalau misalnya ada mesin yang datang dilumasin. Nah, oli itu kan sebagai salah satu perlengkapan. Udah itu ada mur, baut, dan dia habis pakai kan. Nah, itu termasuk dalam kategori perlengkapan. Dia bukan menjadi barang dagang, tapi sebagai alat bantu operasional. Oke, kira-kira paham ya sampai sini. Kemudian, nah di sini supplies atau perlengkapan, supplies bahasa Inggrisnya, perlengkapannya bahasa Indonesia sami mawon Nah, perlengkapan habis pakai, misalnya adalah kayak di industri apa, misalnya kerupuk yang biasa kalian beli di warteg tuh yang putih, ya kan? Itu dia digoreng apa enggak sih? Digoreng ya, digoreng kan itu dia butuh minyak goreng. Ya enggak? Berarti dia minyak gorengnya bakalan habis pakai dan ini termasuk ke dalam supplies. Yang tadi contohnya lagi di motor adalah oli gitu ya. Kemudian ada supplies yang tak habis pakai. Misalnya contoh tadi di bengkel adalah baut sih habis pakai ya. Berarti misalnya tang gitu, bukan baut ya, tang, kemudian obeng gitu. Dia sebagai perlengkapan. Gitu ya, perlengkapan. Nah, pencatatannya sama, perlengkapan sama persediaan. Gitu. Ternyata persediaan itu juga memiliki harga pokok persediaan ya. Jadi adalah jumlah semua pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan, penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual atau kalau perlengkapan tadi atau sampai barang tersebut, persediaan tersebut dapat dipakai. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya misalnya tadi di bengkel ya. Bengkel itu kan kalau kalian sering ke bengkel itu punya nitrogen, ada pengisian, ada mesin buat ngisi nitrogen gitu ya, bahan nitrogen. Nah, alatnya itu termasuk ke dalam perlengkapan. Nah, alatnya tersebut kan harus diinstalasi di tempat bengkelnya itu ketika pas dibeli. Nah, biaya instalasinya termasuk ke dalam biaya persediaan, termasuk ke dalam harga pokok persediaan. Kita akan lihat sekarang. Ternyata pengukuran persediaan tadi bisa diukur dengan biaya perolehan. Tadi misalnya contoh tadi mesin nitrogen tersebut, harga beli mesin nitrogen tersebut, harga beli mesin ditambah dengan biaya pengangkutannya. Misalnya harga beli mesinnya 200. Kemudian sampai dengan bengkel biaya pengangkutannya 100. Nah, berarti kan bukan cuman harga mesinnya doang sebagai biaya persediaan, tapi termasuk dengan biaya pengangkutannya. Kemudian ada biaya penanganan atau biaya instalasi misalnya. Instalasi sampai di tempatnya kan berarti harus dipasangin alat-alat gitu. Biaya instalasinya ternyata 20 misalnya. Berarti kan 200, 300, 320. Kemudian kalau ada potongan harga ketika kita membeli persediaan, misalnya tadi, oh karena kita beli mesinnya banyak, 3,
Jadi tadinya 200 dipotong, jadi dipotong 50 tiap mesinnya. Berarti potongan harganya 50 kali 50 kebanyakan. 10 kali 3 30 misalnya. Berarti ini berkurang, kita dapat potongan atau diskon gitu atau rabat gitu disebutnya. Ya. Jadi biaya perolehan itu dihitung harga belinya ditambah biaya-biaya yang menyertainya, termasuk biaya angkut, biaya instalasi, dikurangi dengan harga potongan kalau misalnya dapat potongan, dan dikurangi juga dengan diskon kalau dapat diskon gitu ya. Itu kira-kira yang bakalan dipakai. Kita bisa lanjut. Ternyata metode pencatatan persediaan itu ada dua, ada metode fisik, ada metode perpetual. Nah, kalau kenapa disebut fisik? Karena di akhir periode, kalau metode fisik, di akhir periode kita melakukan perhitungan secara fisik. Nah, perhitungan secara fisik apa itu? Itu disebutnya kalau istilahnya adalah stock opname. Stock opname. Buat teman-teman yang pernah kerja di Indomaret atau Alfamart tuh tahu tuh stock opname. Jadi, barang tersebut itu ketika akhir bulan atau di akhir periode itu dihitung secara fisik. Ini makanan ringan tinggal berapa nih? Minuman ringan tinggal berapa nih? Merek ini tinggal berapa nih? Nah, itu secara fisik dihitungin. Atau kalau misalnya di gudang di akhir bulan, ini persediaan bahan baku ini tinggal berapa nih di gudang di akhir bulan. Kayak gitu. Nah, makanya disebut dengan metode fisik. Dia di setiap ada mutasi itu perubahan persediaan, jumlah persediaannya berubah, kita nggak catat di akuntansinya. Ya, kita nggak catat. Tapi kalau metode perpetual, sekarang ke metode perpetual, dia setiap terjadi transaksi, setiap terjadi mutasi tadi berkaitan dengan perpindahan jumlah barang persediaan atau perlengkapan, itu kita catat di setiap transaksi, tercatat perubahannya kalau menggunakan metode perpetual. Sehingga di sini dibilang sewaktu-waktu dapat diketahui saldo dari persediaan. Sedangkan kalau metode fisik, dia nggak bisa tahu sewaktu-waktu, baru dilakukan stock opname, baru tahu berapa yang udah kejual. Gitu bedanya. Kemudian, kalau di periodik misalnya dibeli barang dagang secara hutang. Kita nyatetnya di periodik sama nih, pembelian pada hutang dagang. Pembelian barang dagang boleh, misalnya dibeli barang dagang secara hutang. Berarti kan barang dagang kita bertambah sebesar 3.000, hutang dagang kita dikredit sebesar 3.000. Tapi kalau metode perpetual, akun yang digunain bukan pembelian, tapi langsung ke persediaan barang dagang. Kemudian dikreditnya sama, ini hutang, ini hutang dagang, hutang dagangnya dikredit sebesar 3.000. Perbedaannya di situ. Kalau metode periodik kita menggunakan akunnya pembelian, tapi kalau metode perpetual kita menggunakan akunnya persediaan barang dagang. Sekarang kalau misalnya dijual, tadi kan dibeli. Nah, dibeli perbedaannya kalau periodik menggunakan pembelian akunnya, tapi kalau perpetual menggunakan persediaan barang dagang. Sedangkan kalau dijual gimana? Kalau dijual ternyata di metode periodik dia masuknya pencatatannya adalah piutang dagang. Piutang dagang bertambah, penjualan bertambah. Sebelah debit, sebelah kredit. Ayo. Buat teman-teman yang masih bingung ini piutang dagang kenapa bisa di debit, penjualan kenapa bisa di kredit, balik lagi belajarin saldo normalnya yang ada di topik 1. Pelajarin yang ada di topik 1 kalau masih bingung debit sama kredit. Kemudian kalau metode perpetual ya, kita ada piutang dagang sama tuh 4125, kemudian ada penjualan sama. Yang membedakan di metode perpetual, ketika ada penjualan kita langsung mendebet harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya langsung didebet. Berarti kita menjual barang segini nih. Tapi ternyata harga pokok penjualan kita dengan penjualan sekian, itu harga pokok penjualannya 2750. Langsung yang dikredit adalah persediaan barang dagang sebesar angka yang sama dengan harga pokok penjualan. Jadi
Kalau misalnya dengan metode perpetual, akunnya ada 4. Sedangkan dengan metode periodik, langsung piutang dagang pada penjualan. Itu cuma 2. Oke, kita nanti masuk lagi ke kasusnya biar kalian lebih paham. Adalah dia dengan melakukan sini nih, ini dulu nih. Metode LIFO, ternyata untuk menentukan harga pokok persediaan itu ada 3 metode. FIFO, first in first out. LIFO, last in, barang masuk pertama keluar kemudian. Last in berarti barang masuk terakhir keluar pertama. FIFO, barang masuk pertama keluar pertama, atau dengan metode average. Untuk menentukan harga pokok persediaan ini dipilih mau pakai yang mana perusahaan, FIFO kah, LIFO kah, atau rata-rata average. Oke, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di kampus itu ada metode baru, yakni namanya FILO, first in last out. Ya, mudah-mudahan jangan kayak gitu tuh kalian tuh jadi mahasiswa, masuk duluan, lulus belakangan. Jangan ya. Nah, bercanda aja deh. Oke, kita sekarang masuk ke metode yang pertama, FIFO. FIFO ya, ini soalnya data biaya FIFO maupun LIFO kita nanti akan pakai soal yang ini. Ternyata untuk item 127B, ternyata persediaan, inventory persediaan yang ada di gudangnya 10. Biayanya, harganya yang pas kemarin dia beli itu harganya 20 per unit. Nah, kita masuk sekarang. FIFO ya. FIFO berarti apa tadi? First in, first out. Masuk duluan, keluar duluan. Nah, ini yang bagus nih. First in, first out. Masuk duluan, keluar duluan juga dong. Gitu. Nah, ini FIFO. Tadi dibilang bahwa, saya ingetin lagi soalnya. Nah, di inventory kita, di gudang kita ternyata ada 10 unit dengan biayanya, dengan harganya 20 unit. Kita buat kartu pengendali persediaannya. Ini namanya kartu pengendali persediaan untuk item 127B. Di antaranya terdiri dari pembelian, harga pokok penjualannya ketika melakukan penjualan, kemudian persediaannya berapa. Nah, tadi di soal dibilang bahwa persediaan kita di gudang secara kuantiti di soal, lihat di soal. Tuh, 10 kan, dengan biayanya, dengan harganya adalah 20. Ya kan? Berarti persediaan kita di gudang ada 10, biayanya adalah harganya kita beli, persediaan tersebut adalah 20, maka di gudang itu total biayanya, biaya persediaannya adalah 200. 10 kali 20 adalah 200. Ya enggak? Kemudian ternyata di tanggal 4 Januari itu ada penjualan sebesar 7 unit, ya enggak? 7 unit. Kemudian harga jualnya berapa? Harga jualnya dibilang di sini adalah 30. Di tanggal 4 kita jual 7 unit dengan harga jualnya adalah 30 unit. Berarti kita akan isi di mana? Di sini, ya enggak? Karena melakukan penjualan kan, kita akan isi di harga pokok penjualan. Tadi di soal harga pokok penjualannya, ternyata kita mampu menjual 7 unit dengan harga berapa? Dengan harga 30 per unitnya. Itu harga jualnya. Lah, tapi kok di sini kok ditulisnya 20 ya? Lah, kan? Ah, ini mungkin kalian yang buat bingung. Jadi, kan ini kan harga pokok penjualannya. Kalau kita mau jual barang dagang, masa kita mau jualnya sesuai dengan harga pokok? Berarti kan ini marginnya. Harga pokoknya adalah 20. 20 dapat dari mana? Dari yang tadi persediaan kita. Karena first in, first out kan. First in, first out. Maka ini ketika kita mampu menjual sebanyak 7, di perhitungan harga pokok penjualannya bukan 30 harga jual, tapi harga persediaan kita. Nah, kita punya tadi kan 10. Kemudian, ya enggak? Laku 7, berarti 7 ini harga pokoknya menggunakan harga pokok yang lama, gitu dong. 7 kali 20 adalah 140. Berarti orang ini yang beli sebanyak 7 unit pada tanggal 4 Januari untuk barang 127B, harga pokoknya adalah 140. Ingat, bukan harga jual, tapi harga pokok.
harga persediaan kita berapa pas kemarin kita beli, karena first in first out kan ini, berarti kita gunain harga yang lama. Kemudian berarti sisanya di gudang kita tinggal 3, 10 kurangi 7 adalah 3. 3 dikali 20 sama dengan 60. Itu untuk pencatatannya. Untuk pencatatannya di saldo persediaan dan harga pokok penjualan. Paham ya sampai sini? Kita lanjut lagi. Ternyata di tanggal 10 kita beli sebanyak 8 unit ya, dengan harganya adalah 21. Harga belinya kita, harga beli persediaan barang dagang kita sebanyak 21. Gimana nyatetnya? Ya kita nyatetnya di sini karena kita beli kan. Kita nyatet di sini. Tuh. Kita di tanggal 10 beli sebanyak 8 dengan harganya 21 dan berarti totalnya 8 kali 21 adalah 168. Berarti persediaan barang kita di gudang, ya enggak? Dari 3 unit yang harga dari yang lama, stok yang lama, 8 unit dari harga yang baru. Jadi ada dua harga. Harga pertama 20, harga kedua adalah 21. 21 dari sini. Dari pembelian yang kita lakukan di tanggal 10. Nah, kira-kira paham ya sampai sini ya. Kita lanjut lagi. Ternyata di tanggal 22, nah kita jual barang lagi dengan harganya 31 sebanyak 4 unit. Berarti kalau penjualan sebanyak 4 unit, nah ingat tadi kan dipisah nih, masih ada harga 3. Masih ada barang kita 3 dengan harga yang pertama tadi kan. Dengan harga yang pertama sebanyak 20. Sedangkan si orang ini beli sebanyak 4 unit. Karena dia FIFO, first in first out, abisin dulu harga barang yang lama. Berarti 3 kali 20, 60. Kemudian karena dia belinya 4 kan, berarti 1 unitnya diambil dengan harga barang yang kedua 21. 1 kali 21 sama dengan 21. Sehingga sisanya tinggal 7 kali 21, barang kita di gudang tinggal 147 secara rupiah gitu. Paham ya? Lanjut lagi. Jual lagi ternyata harganya 32 ya kan. Nah ketika kita jual lagi nih, ingat kalian jangan sampai salah, harganya yang dipakai adalah harga pokok yang ada di sini, bukan harga penjualan yang sebesar 32 ya. Karena dia di tanggal 28 ada orang beli sebanyak 2 unit dan harganya ini cuma tinggal harga 21, ya berarti tinggal 2 kali 21 dapatlah 42. Sisanya 7 kurang 2 5 kali 21 105. Gampang kok. Lanjut. Terakhir, dibeli lagi ternyata di tanggal 30 sebanyak 10 unit dengan harga beli persediaannya 22 ya. Berarti nambah nih di pembelian nambah 10 ya enggak. Dengan harga belinya 22 220. Berarti kita akhir barang kita di persediaan ada harga pertama sebanyak 5 unit dengan harga pertama 21, ada harga baru sebanyak 10 unit dengan harga yang barunya adalah 22. Seperti itu. Jadi kalau di total pembelian kita totalnya ada 18 unit dengan harga pembelian 388. Kemudian untuk saldo persediaan kita yang di gudang sampai dengan tanggal 30 Januari ini, kita ternyata masih ada unit barang kita di gudang sebesar 15. 15 ini dengan dua harga. Harga pertama 21, harga yang kedua, harga yang baru 22. Dengan total 15 unit ini 325. Sementara harga pokok penjualan kita yang sudah berhasil kita jual sebanyak 13 unit dengan harga pokok penjualannya 263. Seperti itu metode FIFO untuk yang perpetual. Perpetual karena tadinya
kita akan selalu mencatat segala macam bentuk mutasi persediaan. Nah, dengan begini kita bisa tahu kan, oh di tanggal 30 langsung kita bisa tahu, oh di tanggal 30 itu ada 5 persediaan kita dengan harga 21 dan ada 10 persediaan kita dengan harga 22. Di tanggal berapa? Oh, di tanggal 10. Tanggal 10 kita tahu bahwa ada barang kita yang 3 unit dengan harga 20, ada barang kita dengan harga 8 unit dengan 8 unit dengan harga 21. Itulah metode perpetual yang dilakukan dengan FIFO. Selanjutnya, metode LIFO, berarti last in first out. Dengan soal yang sama ya. Nah, saya nggak perlu jelasin lagi, terlalu panjang. Dengan soal yang sama, di tanggal 4 Januari, perusahaan menjual 7 unit. Berarti harga pokok penjualan 7 unit, ini sama nih. 7, ya. Ternyata kan dia jual. Ini harganya, karena baru satu harga doang kan, 20 doang. Nggak masalah nih, 7 kali 20, 140. Nah, kemudian ternyata di tanggal 10 Januari, perusahaan beli. Nah, ini baru nih, perusahaan beli. Ada harga pertama dengan stok yang lama sebesar 3 unit, 20 dolar. Kemudian harga yang kedua pembelian yang baru yang dilakukan tanggal 10 Januari sebesar 21. Kemudian pada tanggal 22 Januari ternyata ada orang beli sebanyak 4 unit. Nih, perhatikan di sini. Ini bedanya LIFO. Kalau misalnya LIFO nih, kita akan menggunakan harga yang terakhir, last in first out, ya enggak? Berarti kita akan menggunakan harga yang terakhir. Tadi orang ini belinya 4. Kalau belinya 4 dengan LIFO, kita gunain harga yang kedua, 21. Sedangkan kalau tadi FIFO, kita nyatetnya 3 ya, di sini 3. Kemudian habisin dulu barang yang lama, 3 kali 20 60. Sama yang kedua 1 baru 1 kali 21 sama dengan 21. Itu FIFO. Tapi kalau LIFO kayak gini, dia akan gunain harga yang baru, harga yang terupdate. Langsung karena ini belinya 4, ya kan? 421. Jadi 84. Gitu. Itu bedanya FIFO sama LIFO. Kalau kalian masih bingung, mundur lagi, pahamin dengan baik. Nah, kemudian tanggal 28 Januari dijual lagi ternyata sebanyak 2 unit. Nah, kita lihat sekarang. Tanggal 2 unit ya, 2 unit. Berarti kita akan tetap masih gunain karena tadi di gudang masih sisa 4. Mana tuh pulpen? Nah, ini dia. Masih sisa 4. Berarti di sini 2-nya ini kita masih menggunakan 21. Sehingga sisa barangnya yang harganya 21 tinggal 2. Harga yang lama yang 3 belum kejual. Yang 3 unit dengan stok lama belum terjual. Maksudnya di sini bukan berarti unit barang 3 ini nggak kita jual-jual, enggak. Tapi penentuan harganya aja yang berbeda. Kita menggunakan harga yang terupdate. Tetap teknis penjualannya jual dulu barang yang lama. Kalau enggak, kadaluarsa dong dia. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya metode periodik, ya kan? Kalau tadi metode perpetual. Perpetual, saya tulis lagi biar kalian ingat. Perpetual kita tadi menggunakan yang namanya kartu pengendali persediaan. Sehingga tadi kan bedanya kalau perpetual itu kita menggunakan kartu pengendali persediaan supaya apa? Supaya kita tahu berapa harga pokok persediaan setiap kali terjadi transaksi, gitu dong, transaksi atau mutasi gitu. Nah, kalau sekarang metode periodik, tadi metode periodik atau metode apa? Coba, fisik. Berarti periodik atau fisik, dia dilakukan stock opnam dulu di akhir bulan, di akhir penutupan setiap harinya, makanya disebut periodik. Kita hitung dulu secara fisik, jadi tidak di setiap transaksi dia hitung berapa perubahan persediaan harga pokoknya. Sama, metode periodik
kita juga bisa menggunakan metode FIFO, LIFO, maupun average. Nah, metode average saya akan terangkan di sini, di metode periodik. Kita lihat ya. Nah, metode periodik, lihat. Ini soalnya di Januari tanggal 1 kita punya persediaan awal. Persediaan awalnya berapa? 200 unit. Dengan harganya kita beli 200 unit ini seharga $9. Kemudian di tanggal 10 ternyata kita beli 300 unit. Kita kelompokin dulu nih pembelian kita. 300 unit sebesar 10. Di tanggal 21 kita beli lagi sebesar 400 unit dengan harga 11 sampai dengan tanggal 18 sekian 100 unit ya. Berarti unit yang tersedia ditambah berapa yang tersedia untuk dijual. Ini metode periodik ya. Ditambah dulu jumlahnya adalah 1000 yang tersedia untuk dijual. Kemudian berarti di tanggal 1 Januari dengan 200 kali 9 itu jumlahnya 1800. Di tanggal 10 Maret 300 unit kali 10, kita beli 300 unit kali 10 3000. Berarti tadi kan kita udah ngitung unitnya adalah 1000 unit persediaan kita yang tersedia untuk dijual. 1000 unit ini berapa? 10.400 sampai dengan berarti kita mau melakukan stock of name. Stock of name-nya itu kira-kira di bulan Desember nih. Di bulan Desember ya, 31. Itu yang kita udah beli harganya keseluruhan 10.400 dengan unit yang bisa kita beli adalah 1000 unit. Kemudian kalau metode FIFO gimana? Nah, perhitungan fisik benar tuh kan dilakukan pada tanggal 31 Desember. Menunjukkan bahwa tadi barang kita berapa? 1000 ya, 1000. Ternyata kita cek di gudang, ternyata di gudang 700 barang kita di gudang itu berarti tinggal 300. Di gudang tinggal 300. Berarti otomatis 700 udah kejual dong. Ya enggak? Ya. 700 unit telah terjual. Nah, kalau metode FIFO, ingat FIFO first in first out. Gimana ngitungnya? Oke, sekarang gimana cara ngitungnya FIFO? Nah, tadi kan dibilang bahwa sebelumnya, di slide sebelumnya kita beli 1000, nggak kelihatan. Nah, di sini beli 1000 ya kan. Kemudian ternyata di gudang tinggal 300 ya enggak. Ternyata kita berarti bisa jual sebanyak 700 unit ya enggak yang kejual. Nah, 300 unit ini sekarang 300 unit ini kalau dirupiahin berapa? Kalau dirupiahin berapa? 300 unit ini berapa harga pokok yang terakhirnya ya, harga pokok persediaan akhirnya berapa sebanyak 300 unit ini, dalam dolarnya berapa gitu ya, logikanya kan gitu. Berapa nih di akhirnya yang sebesar 300 unit kalau kita menggunakan metode FIFO ya. Berarti tadi kalau yang kejual kan 700 berarti ada di mana? Berarti ini hilang kan, 200 tambah 300 500. Berarti yang di sini sisa tinggal 200 ya enggak. Berarti sisa nih kan tinggal 200 ditambah 100 300 dong. Nah, berarti di sini 200-nya ini kali 11. 200 dikali 11 berapa tuh? Kemudian yang di sini berarti 100 dikali 12 ya enggak? Coba sekarang kita lihat slide-nya. Tuh, hilang kan 200, 0, 300 udah kejual. Juga pokoknya jadi 0, 500. Nah, tadinya 400 jadi tinggal 200. 200 kali 11, 2200. 100 kali 12 sama 1200. Sehingga nilai persediaan akhir kita karena tinggal 300 terdiri dari harga yang 11 dengan harga yang 12. FIFO first in first out, ini duluan yang dipakai ya kan. Berarti 300 ini persediaan terakhirnya sebanyak 3.400 ya, persediaan akhirnya sebesar 3.400 dolar.
Maka kalau kita menghitung harga pokok penjualannya untuk 700 tadi kan, 700 unit yang terjual, itu berapa harga pokok persediaannya? Tadi awal kita beli dengan 1000 unit, itu harga belinya adalah 10.400. Ini nilai yang tersedia untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir sebanyak 300, tadi kita udah hitung adalah 3.400. Dikurang. Berarti harga pokok persediaannya untuk 700 unit sebesar harga pokok penjualannya itu sebesar 7.000, dimana per unitnya berarti adalah Rp 100, harga pokok penjualannya Rp 10 per unit, bukan Rp, dolar, $10 per unit. Sekarang gimana kalau LIFO? Sama tadi logikanya, dengan 700 unit barang yang terjual, ya kan, maka kita kalau menghitung LIFO dari mana nih? Nah, kalau menghitung LIFO berarti kita, kalau tadi kan dari atas tuh, atas ke bawah, ya kan? Kalau sekarang ini dari bawah ke atas. Kita pakai dulu harga yang di bawah. Kan tadi berarti tersisa tinggal 300 dong. 300-nya berarti sisa yang ini. Nih, ya nggak 300-nya. LIFO, last in first out, berarti kita akan gunakan harga yang terakhir dulu, yakni yang 11 sama yang 12. 400 tambah 100, 500. Sedangkan persediaan terakhir kita di gudang itu tinggal 300, ya nggak? Di gudang tinggal 300. Ya, nah di sini tadi kan kejual 700 dong. 500 tambah 200, di sini tadi 500 tambah 200, sisa tinggal 100 unit, ya kan, di periode yang kedua yang merah ini, ditambah dengan yang pertama 200 unit, ya nggak, jadi 300 unit yang tersisa. 300 unit yang tersisa ini kalau pakai LIFO, 200 dikali 9, 100 dikali 10, menjadi 2.800, itu persediaan barang akhirnya. Menjadi untuk 300 ini sebesar 2.800. Berarti untuk persediaan pokok, harga pokok penjualannya 10.400 yang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan metode LIFO nih ya, berarti ya, dikurangi persediaan akhirnya 2.800, muncul harga pokok penjualan 7.600. Kalau metode average lebih gampang. Tadi kan berarti 1000 unit. Dengan harga belinya tadi dengan dolarnya adalah untuk 1000 unit ini 10.400. Berarti per unitnya adalah tadi 10.400 dibagi 1000, 10,40 per unit. Sisa barang kita berapa? Ya tinggal ini tadi. Kan per unitnya 10,40 dikali 300 karena average. Dapatlah angka 3120. Sehingga harga pokok penjualannya 10.400 dikurangi 3120, dapatlah angka 7280. Nah, itu kalau metode average. Jadi kita nggak perlu lagi memisahkan mana harga barang yang pertama, mana harga barang yang kedua, nggak usah lagi. Tapi kalau average tinggal berapa unit yang kita beli, itu dibagi dengan berapa rupiahnya dari unit yang tersedia untuk dijual, dapat harga per unitnya dikali dengan barang akhir sebesar tadi 3120, maka harga pokok penjualannya dapat 7280, metode average. Berarti kalau kita gambarkan lagi, tadi metode FIFO itu 7000, kemudian LIFO tadi 7600. Nah, average ini pasti ada di tengah-tengahnya. Average-nya 7280. Itu perbedaannya. Dengan perhitungan dengan metode yang berbeda ini akan menghasilkan harga pokok penjualan yang berbeda pula. Ya, 7000 kalau LIFO 7600, average 7280. Oke, itulah kira-kira materi tentang akuntansi persediaan. Jadi secara summary, persediaan itu juga seringkali disebut juga dengan perlengkapan, tapi ada karakteristik yang berbeda antara kedua hal tersebut. Kemudian persediaan itu bisa dihitung, dicatat dengan metode perpetual,
maupun metode fisik atau periodik, ya, dimana kedua hal tersebut juga memiliki perbedaan, ya. Kemudian pengukurannya bisa dilakukan dengan metode FIFO, first in first out, last in, LIFO, last in first out. Kemudian juga bisa dilakukan dengan metode average, ya. Video selanjutnya saya akan membahas mengenai soal yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.